Why you guys Bloods? Why are you in the gangs? Why is we in the gang? I guess because the area we grew up in, man. As a full-time active gang member. Setelah kemarin kita membicarakan geng Crip, maka tidak lengkap jika kita tidak membahas Blood, rival abadi mereka. Dua kelompok ini telah mengukir sejarah panjang di jalanan Amerika dalam konflik berdarah yang telah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Dari pertempuran sengit di Los Angeles hingga pengaruh mereka yang merambah ke budaya pop dan dunia hiburan, Blood telah berkembang dari sekedar geng jalanan menjadi fenomena global yang kompleks. Namun, bagaimana semua ini bermula? Bagaimana sekelompok anak muda yang dulunya hanya ingin melindungi diri akhirnya menjadi simbol kekerasan yang ditakuti di seluruh Amerika? Hari ini, kita akan menggali lebih dalam sejarah Blood, memahami bagaimana mereka terbentuk, apa yang membedakan mereka, dan bagaimana mereka bertahan di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Untuk memahami bagaimana Blood terbentuk, kita harus melihat kembali Los Angeles pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Pada masa itu, kota ini mengalami gejolak sosial yang hebat, ketimpangan ekonomi, diskriminasi rasial, dan meningkatnya tingkat kejahatan menciptakan lingkungan yang keras, terutama di komunitas Afrika Amerika. Banyak pemuda di daerah-daerah miskin merasa terpinggirkan. Mereka menghadapi ancaman kekerasan dari polisi, geng saingan, dan bahkan kelompok-kelompok supremasi kulit putih. Tanpa perlindungan dari pihak berwenang, banyak yang mulai membentuk kelompok mereka sendiri untuk menjaga keamanan dan mempertahankan diri. Di tengah kekacauan ini, muncullah geng Crip, geng yang didirikan oleh Raymond Washington dan Stanley William pada tahun 1969. Awalnya, Crip hanya sebuah kelompok kecil yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada pemuda-pemuda kulit hitam dari ancaman eksternal. Namun dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi geng jalanan yang brutal. Crip mulai menggunakan kekerasan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mereka menindas geng-geng kecil yang tidak mau bergabung, menguasai lingkungan dengan cara-cara kejam, dan menciptakan iklim ketakutan di jalanan Los Angeles. Namun, tidak semua kelompok menerima dominasi Crip begitu saja. Sekelompok geng kecil yang merasa terancam akhirnya bersatu. Di antaranya adalah Piru Street Boys, Brim, Bishop, Denverlands, dan Eaton Park Boys. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu melawan dominasi Crip. Dari aliansi inilah lahir geng yang kelak dikenal sebagai Blood. Pada awalnya, Blood tidak beroperasi sebagai geng kriminal seperti saat ini. Mereka lebih merupakan kelompok pertahanan yang berusaha melindungi wilayah dan anggotanya dari agresi Crip. Namun persaingan ini dengan cepat berubah menjadi perang geng yang brutal. Pembalasan dendam terjadi di kedua belah pihak. Pertempuran jalanan semakin sering terjadi. Senjata mulai digunakan, dan Blood yang tadinya hanya sebuah perlawanan terhadap dominasi Crip akhirnya berkembang menjadi kekuatan kriminal yang sama ganasnya dengan musuh mereka. Dalam waktu singkat, Blood mulai mengadopsi struktur yang lebih terorganisir. Mereka merekrut lebih banyak anggota, memperluas wilayah mereka, dan melakukan aktivitas ilegal untuk mendapatkan dana, termasuk perdagangan narkoba dan pemerasan. Dari sekedar gerakan perlawanan, Blood tumbuh menjadi salah satu geng jalanan terbesar dan paling ditakuti di Amerika Serikat. Seiring berkembangnya organisasi ini, Blood mulai menciptakan identitas unik mereka sendiri, mulai dari warna khas, simbol tangan, hingga kode komunikasi rahasia yang membedakan mereka dari geng lain. Setiap geng besar memiliki identitas unik yang membedakan mereka dari geng lain. Bagi Blood, identitas ini bukan sekedar simbol, tetapi juga alat komunikasi, tanda kesetiaan, dan bahkan bentuk perlawanan terhadap musuh bebuyutan mereka, yaitu Crip. Dari pakaian hingga bahasa, dari gestur tangan hingga grafiti jalanan, semua elemen ini membentuk budaya yang tidak hanya dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Dan semuanya dimulai dengan satu warna, yaitu merah. Sejak awal berdirinya, Blood memilih warna merah sebagai simbol kebanggaan dan perlawanan mereka. Warna ini digunakan di berbagai atribut, mulai dari bandana, pakaian, hingga sepatu. Bagi anggota Blood, mengenakan warna merah bukan hanya sekedar fashion,
tetapi juga tanda kesetiaan. Namun, identitas Blood tidak berhenti di situ. Mereka juga mengembangkan sistem komunikasi mereka sendiri, sebuah bahasa rahasia yang hanya dipahami oleh sesama anggota geng. Salah satu aspek unik dalam bahasa mereka adalah penghindaran huruf C. Sebagai bentuk kebencian terhadap Grip, anggota Blood menghindari kata-kata yang mengandung huruf C atau menggantikannya dengan huruf lain. Misalnya, kata cool bisa diubah menjadi bull, dan kata crazy bisa menjadi breezy. Selain itu, mereka juga memiliki kode numerik dan frasa khusus yang hanya dipahami di antara anggota geng. Kode-kode ini sering digunakan dalam percakapan, graffiti, atau bahkan pesan rahasia untuk menghindari deteksi polisi. Namun salah satu aspek paling mencolok dari Blood adalah simbol tangan mereka. Setiap geng besar memiliki simbol tangan khas, dan Blood tidak terkecuali. Simbol tangan mereka sering digunakan untuk menunjukkan kesetiaan atau sebagai tantangan bagi geng saingan. Menggunakan simbol yang salah di tempat yang salah bisa berakibat fatal, karena geng lain bisa menganggapnya sebagai bentuk penghinaan atau provokasi. Di jalanan, simbol-simbol ini adalah bahasa tak tertulis. Mereka menentukan siapa yang aman dan siapa yang dalam bahaya. Selain simbol tangan, graffiti juga menjadi bagian penting dari identitas Blood. Dinding-dinding kota sering dipenuhi dengan tanda geng, kode rahasia, atau bahkan pesan ancaman bagi rival mereka. Graffiti bukan hanya sekedar coretan, tetapi juga penanda wilayah. Jika sebuah lingkungan dipenuhi dengan graffiti Blood, itu adalah peringatan bahwa wilayah tersebut berada di bawah kendali mereka, dan siapapun yang bukan bagian dari mereka tidak diterima di sana. Identitas Blood, dari warna hingga simbol, dari bahasa hingga graffiti, bukan hanya sekedar ekspresi budaya geng, tetapi juga bagian dari perang psikologis mereka. Karena dalam dunia geng jalanan, identitas adalah segalanya. Namun di balik semua simbol ini, Blood bukan hanya sekedar kelompok dengan warna merah dan bahasa rahasia. Mereka adalah organisasi yang memiliki struktur dan sistem yang jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka bertahan dan berkembang selama bertahun-tahun. Blood bukan hanya sekedar geng jalanan biasa. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi organisasi yang lebih terstruktur dan memiliki sistem yang memungkinkan mereka bertahan di tengah tekanan dari penegak hukum dan perang antar geng. Meskipun tidak memiliki pemimpin tunggal seperti mafia, Blood terdiri dari berbagai kelompok kecil yang disebut set, atau cabang-cabang independen yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap set memiliki pemimpinnya sendiri, aturan yang berbeda, dan terkadang bahkan musuh yang berbeda. Namun, semua set tetap beroperasi di bawah satu identitas besar, yaitu Blood. Di dalam geng, ada hierarki yang menentukan status dan kekuasaan seseorang. Mereka yang berada di tingkat tertinggi biasanya adalah pendiri atau anggota lama yang telah membuktikan loyalitas dan kekuatan mereka. Mereka dikenal sebagai OG atau Original Gangster yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Di bawah mereka, ada anggota senior yang bertugas merekrut, melatih, dan mengawasi anggota baru. Sementara itu, anggota muda dan baru sering diberikan tugas-tugas berisiko tinggi, seperti melakukan pencurian, penyerangan, atau bahkan pembunuhan untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada geng. Tetapi yang membuat Blood semakin berbahaya adalah cara mereka mendapatkan uang. Seiring berkembangnya geng ini, mereka tidak hanya berperang di jalanan, tetapi juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal yang menguntungkan. Salah satu sumber pendapatan terbesar Blood adalah perdagangan narkoba. Geng ini memiliki jaringan distribusi yang luas, menjual berbagai jenis obat-obatan terlarang seperti kokain, heroin, dan metamfetamin. Mereka mengendalikan rute penyelundupan, memiliki kaki tangan di berbagai kota, dan bahkan bekerja sama dengan kartel narkoba internasional. Selain narkoba, Blood juga terlibat dalam pemerasan, perampokan, dan pencucian uang. Mereka sering memeras bisnis lokal dengan meminta uang perlindungan, mengancam pemilik toko, atau bahkan menggunakan kekerasan untuk menguasai wilayah tertentu. Namun, salah satu aspek paling berbahaya dari Blood adalah kemampuan mereka untuk berkembang dan beradaptasi. Seiring meningkatnya tekanan dari kepolisian, mereka mulai menggunakan teknologi dan media sosial untuk berkomunikasi, merekrut anggota baru, dan bahkan mengoordinasikan operasi mereka. Namun, ancaman terbesar bagi Blood bukan hanya dari polisi,
tetapi juga dari musuh bebuyutan mereka, yaitu Crip. Selama lebih dari 5 dekade, perang antara Blood dan Crip telah menewaskan ribuan orang dan menciptakan salah satu konflik geng paling berdarah dalam sejarah Amerika. Seperti yang kita ketahui, di dunia geng jalanan, tidak ada rivalitas yang lebih terkenal dan lebih berdarah dibandingkan perang antara Blood dan Crip. Konflik ini bukan sekedar perseteruan antar geng, ini adalah perang panjang yang telah berlangsung selama lebih dari 5 dekade, menelan ribuan nyawa dan mengubah wajah kriminalitas di Amerika Serikat. Tetapi bagaimana perseteruan ini dimulai? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Blood lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Crip di Los Angeles pada tahun 1970-an. Sejak awal, Crip dikenal karena taktik agresif mereka dalam menguasai wilayah. Mereka menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan menekan geng-geng kecil agar tunduk kepada mereka. Namun tidak semua geng ingin menyerah. Ketika Blood terbentuk, mereka mulai melawan balik. Sejak saat itu, Los Angeles berubah menjadi medan perang. Tawuran antar geng semakin sering terjadi. Setiap serangan dibalas dengan serangan baru. Dalam perang geng ini, pembunuhan bukan lagi sekedar tindakan kriminal, tetapi juga sebuah pernyataan. Salah satu aspek paling brutal dari konflik ini adalah konsep drive-by shooting, di mana anggota geng akan mengendarai mobil dan menembak musuh mereka di jalanan. Serangan ini tidak hanya menargetkan anggota geng saingan, tetapi seringkali juga melukai atau bahkan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Kekerasan ini terus meningkat sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an seiring dengan berkembangnya perdagangan narkoba. Perang antara Blood dan Crip bukan lagi hanya soal geng, tetapi juga soal uang. Dengan keuntungan besar yang mereka peroleh dari perdagangan narkoba, kedua geng mulai memperluas jangkauan mereka keluar Los Angeles. Dalam waktu singkat, mereka menyebar ke New York, Chicago, Atlanta, hingga ke Kanada dan Karibia. Tetapi seiring berkembangnya Blood dan Crip, perseteruan mereka pun ikut berevolusi. Di beberapa daerah, ada gencatan senjata antara kelompok-kelompok tertentu, sementara di tempat lain, perang terus berlanjut. Ironisnya, meskipun Blood dan Crip dikenal sebagai musuh bebuyutan, dalam beberapa kasus mereka justru bekerja sama, terutama dalam perdagangan narkoba dan aktivitas kriminal lainnya. Namun, tetap saja, identitas sebagai rival abadi tetap melekat dalam budaya mereka. Bahkan, rivalitas ini tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga merambah ke budaya pop dan dunia hiburan. Dari jalanan Los Angeles hingga panggung dunia, pengaruh Blood telah melampaui dunia kriminal dan masuk ke dalam budaya populer. Film, musik, mode, bahkan bahasa sehari-hari, semuanya telah dipengaruhi oleh geng yang dulunya hanya sekumpulan pemuda jalanan yang berusaha bertahan hidup. Tetapi bagaimana Blood bisa menjadi bagian dari budaya pop? Salah satu faktor terbesar adalah hip hop. Sejak tahun 1990-an, banyak rapper terkenal yang memiliki hubungan dengan geng Blood, baik sebagai mantan anggota, pendukung, atau sekedar mengadopsi gaya mereka. Nama-nama seperti The Game, Suge Knight, Birdman, dan YG dikenal karena kedekatan mereka dengan geng ini. Dalam lirik-lirik mereka sering menyebut istilah khas Blood, menggunakan simbol geng, dan bahkan menampilkan visual warna merah dalam video musik mereka. Namun tidak hanya musik yang dipengaruhi oleh Blood, industri film dan televisi juga sering menggambarkan kehidupan geng ini. Film seperti Boys in the Hood, Menace to Society, dan Training Day memberikan gambaran dramatis tentang kerasnya kehidupan geng jalanan di Amerika. Beberapa film bahkan secara eksplisit menampilkan perseteruan antara Blood dan Crip, menjadikannya bagian dari narasi Hollywood. Selama lebih dari 5 dekade, Blood telah menjadi bagian dari sejarah kejahatan jalanan di Amerika Serikat. Dari awal sebagai sekumpulan geng kecil yang menolak dominasi Crip, mereka berkembang menjadi jaringan kriminal yang tersebar di seluruh negeri, dengan pengaruh yang melampaui dunia bawah tanah hingga ke industri hiburan dan budaya populer.